Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati Aska Safitri dengan NPM 202255201060. Kami mengambil objek atau spot foto ini di kapsul waktu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang monumen kapsul waktu di Kota Merauke. Monumen kapsul waktu di Merauke adalah sebuah landmark penting yang terletak di ujung timur Indonesia. Monumen ini berbentuk tugus tinggi 50 meter dan diresmikan pada tahun 2018. Di dalamnya terdapat kapsul waktu yang berisi 100 harapan anak-anak Indonesia untuk masa depan bangsa, yang akan dibuka pada tahun 2085. Monumen ini memiliki makna simbolis yang dalam karena lokasinya di Merauke, Papua Selatan, kota yang terkenal dengan sebutan Indonesia mulai dari Merauke. Desainnya mencerminkan perpaduan unsur modern dengan budaya lokal Papua. Selain sebagai tempat penyimpanan kapsul waktu, monumen ini juga menjadi destinasi wisata yang populer di Kota Merauke dan simbol dari harapan masa depan bangsa Indonesia. Kami mengambil foto dan video objek ini di jam 17.30 waktu Indonesia Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang telah saya buat. Di codingan yang pertama ini, nama codingannya itu Blending to Image. Kode yang diberikan adalah program Python menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Seperti ini kodenya. Kemudian untuk memilih gambar, kita bisa memasukkan kode seperti ini. Yang di dalam kurung ini adalah nama foto atau file yang akan kita masukkan ke dalam codingan tersebut. Kemudian pastikan gambar tersebut berhasil terbaca. Jika gambarnya tidak berhasil terbaca oleh program, maka akan keluar gambar tidak ditemukan, periksa kembali nama file atau lokasinya. Kemudian masuk ke konversi gambar dari BGR ke RGB. Di konversi warna ini, gambar dikonversikan dari format BGR atau standar OpenCV ke RGB atau standar Matplotlib menggunakan CV2.CVT color. Ini memastikan warna gambar tampil dengan benar saat menggunakan Matplotlib. Kemudian kita akan mendefinisikannya sebagai alpha dan beta. Untuk menggabungkan kedua gambar tersebut, kita bisa menggunakan kode seperti ini. Dan untuk menampilkannya pun, kita menggunakan kodenya ini. Untuk menampilkan gambar pertama, kita menggunakan kode yang ini untuk tampilan gambar yang kedua, dan ini untuk kode tampilan gambar ketiga. Seperti inilah outputnya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 atau gabungan dari gambar 1 dan gambar 2. Tujuan dari codingan pertama ini adalah untuk memadukan dua gambar dengan bobot yang ditentukan dengan menampilkan hasil dengan visualisasi yang mudah dipahami. Baiklah, kita masuk ke dalam codingan yang kedua, yaitu brightness dan contrast. Di kode yang di atas ini adalah OpenCV, NumPy, dan Matplotlib untuk mengubah tingkat kecerahan atau brightness dan kontras pada sebuah gambar, kemudian menampilkan hasilnya. Untuk membaca gambar, kita bisa menggunakan kode seperti ini. Yang di dalam kurung ini adalah nama kode gambar atau nama file gambar yang akan kita coding. Kemudian periksa apakah gambar tersebut berhasil dibaca. Jika gambarnya tidak berhasil terbaca, maka akan timbul gambar tidak ditemukan. Pastikan file ada di direktori yang benar. Kemudian kita masuk ke parameter brightness dan kontras. Kontrasnya kita di sini kasih nilai 2.0. Untuk brightness-nya kita kasih 50. Untuk mengubah kontras dan brightness, kita menggunakan operasi NumPy.
Seperti ini adalah kodenya. Untuk konversi warna ke BGR ke RGB untuk tampilan Matplotlib, kita menggunakan kode seperti ini. Kemudian menampilkan gambar menggunakan Matplotlib, kita bisa menggunakannya juga kode ini. Kita akan memasukkan gambar aslinya di sini, kodenya seperti ini, dan gambar hasilnya seperti ini supaya kita bisa melihat perubahan atau perbandingan sebelum dan setelah kita kasih kontras dan brightness-nya. Seperti ini contoh output-nya. Tujuan utama dari codingan ini adalah untuk mengilustrasikan efek perubahan kontras dan kecerahan pada sebuah gambar secara visual untuk membantu memahami pengaruh parameternya tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam codingan yang ketiga. Kode di atas adalah program Python menggunakan OpenCV untuk menambahkan teks pada sebuah gambar dan menampilkan hasilnya menggunakan Matplotlib. Untuk membaca gambarnya kita seperti biasa bisa menggunakan kode seperti ini. Kemudian validasi gambarnya, kita bisa memilih font. Di sini seperti ini kodenya. Untuk menambahkan teks pada gambar, kita bisa menggunakan kodenya seperti ini. Yang di dalam kurung ini, 230,50 itu adalah koordinat awal teks atau dalam piksel pada gambar. Kemudian, yang 0,8 ini adalah ukuran skala font. Yang 0,0,0 ini adalah RGB-nya atau warnanya. Di sini 000 itu sama dengan menghasilkan warna hitam. Angka 2 ini untuk ketebalan garis teks. Kemudian CV2 titik line underscore AA adalah jenis garis yang lebih halus untuk teks. Kemudian kita konversi gambar dari BGR ke RGB untuk Matplotlib. Kemudian untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib, kita bisa menggunakan kode seperti ini. Yang ini untuk judul dari gambar yang ditambahkan. Kemudian kalau yang ini untuk dihilangkan tampilan sumbunya. Seperti ini outputnya. Codingan di atas ini adalah untuk memperlihatkan cara menambahkan teks pada gambar dengan posisi, ukuran, dan warna tertentu, serta menampilkan hasilnya dengan visualisasi yang sederhana. Kemudian kita akan masuk ke dalam codingan yang keempat. Kode di atas menggunakan OpenCV, NumPy, dan Matplotlib untuk menerapkan operasi dilasi atau dilation dan erosi atau erosion pada sebuah gambar, lalu menampilkan hasilnya secara visual. Untuk membaca gambar aslinya atau RGB, kita bisa memasukkan kodenya seperti ini. Yang di dalam kurung ini adalah nama filenya. Kemudian periksa atau validasi gambar tersebut. Kemudian definisi kernel untuk dilasi dan erosi. Kernel 1 kita menggunakan kernel 9x9 dan kernel 2 di sini 15x15. Menerapkan dilasi pada gambar. Dilasi yang pertama yaitu kernel 9x9, ukurannya agak kecil daripada dilasi yang kedua. Untuk dilasi yang kedua ada di kernel 15x15. Dilasi digunakan untuk membuat objek terang tampak lebih besar untuk mengisi celah di dalamnya. Kemudian pada erosi
erosi yang pertama kita menggunakan kernel 9x9 dan kernel yang kedua lebih besar yaitu 15x15. Untuk menghasilkan atau menampilkan gambar menggunakan matplotlib-nya, kita bisa menggunakan kode seperti ini. Nah, ini untuk hasil output dilasi. Ini yang foto original, ini dilasi di kernel 9x9, dan ini kernelnya lebih besar, yaitu di 15x15. Kemudian ini adalah output originalnya dari erosi. Yang kedua ini erosi di kernel 9x9 dan erosi kernel 15x15, lebih besar dari yang sebelumnya. Tujuan utama dari codingan ini adalah untuk menunjukkan efek dilasi dan erosi pada gambar dengan ukuran kernel yang berbeda. Dilasi memperpanjang objek terang, sedangkan erosi mengecilkan objek terang. Kemudian kita masuk ke dalam codingan yang kelima. Di codingan yang kelima ini kita menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Untuk memilih gambarnya, kita memasukkan kode seperti ini. Kemudian validasi gambarnya. Untuk menerapkan threshold pada gambar, kita bisa menggunakan kode seperti ini. Di kode pertama yaitu trash binary, kita menggunakan pixel lebih dari 50 menjadi 255, sisanya 0. Kemudian threshold kedua yaitu trash binary env. Sama, kita menggunakan pixel lebih dari 50 menjadi 0, sisanya 255. Di threshold yang ketiga ada tranche, sama 50 dan 255. Di threshold yang keempat yaitu trash to zero, sama juga di 50 dan 255. Di threshold yang kelima ada trash to zero env. Semuanya sama 50 dan 255. Untuk menampilkan hasil threshold dengan nama jendela yang sesuai menggunakan Matplotlib. Kode ini untuk threshold binary. Kode ini untuk threshold binary inverted. Yang ini untuk threshold truncated. Yang ini untuk kode threshold to zero. Kemudian yang terakhir ini adalah kode untuk threshold to zero inverted. Untuk menampilkan semua gambarnya, kita bisa menggunakan kode ini. Ini adalah hasil output yang telah kita coding sebelumnya. Ada threshold binary inverted, threshold truncated, threshold to zero inverted. Kode ini menunjukkan cara kerja berbagai metode thresholding dengan mengubah intensitas pixel pada gambar grayscale, sekaligus menampilkan perbedaan visual antar mode. Kemudian kita masuk ke dalam codingan yang keenam. Di atas kita menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Ini untuk membaca gambarnya. Kode ini digunakan untuk menghaluskan gambar menggunakan filter Gaussian dengan kernel 3x3. Ini membantu mengurangi noise sehingga deteksi tepi lebih akurat. Kemudian, kode yang ini adalah untuk mengubah gambar menjadi skala abu-abu dengan mempermudah deteksi gradien. Di kode ini digunakan untuk menghitung perubahan intensitas pixel pada sumbu X atau horizontal dan Y atau vertikal. Kode grad_x itu adalah gradien pada arah horizontal atau deteksi tepi vertikal. Kalau yang grad_y itu adalah gradien pada arah vertikal atau deteksi tepi horizontal. Parameternya di sini ada key size-nya 3, ukuran kernelnya yaitu 3x3. Kemudian di sini adalah konversi nilai gradien ke absolut. Ini adalah kodenya. Untuk menggabungkan gradiennya, kita menggunakan
kode ini. Dan untuk memvisualisasikan hasilnya, kita menggunakan kode ini. Ini adalah hasil outputnya. Tujuan utama dari kode ini adalah untuk menggunakan metode Sobel untuk mendeteksi tepi objek pada gambar dengan menghitung perubahan intensitas piksel atau gradien pada arah horizontal dan vertikal, lalu menggabungkannya untuk menghasilkan peta tepi. Hasil ini sangat berguna untuk pengolahan citra, seperti pengenalan bentuk dan deteksi objek. Kita masuk ke dalam codingan yang ke-7. Di sini, kita menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Ini kode untuk membaca gambarnya, dan ini untuk validasi. Untuk konversi gambar ke grayscale-nya, kita menggunakan kode seperti ini. Di CV2 titik CVT color dalam kurung src, CV2 titik color underscore BGR to gray. Ini digunakan untuk mengubah gambar berwarna BGR menjadi skala abu-abu agar lebih mudah diterapkan teknik equalization. Kita masuk ke dalam pembuatan objek Clayhi. Kita bisa menggunakan kode seperti ini. Kode ini untuk membuat objek Clayhi dengan parameter 2.0. 2.0 ini untuk membatasi tingkat amplifikasi kontras untuk mencegah over enhancement atau terlalu kontras. Di tile grid size-nya 8,8 itu untuk membagi gambar menjadi grid 8x8 dengan equalization lokal. Untuk menerapkan Clayhi, kita bisa menggunakan kodenya seperti ini. Di kode ini, itu berfungsi untuk menerapkan Clayhi pada gambar grayscale untuk meningkatkan kontras di setiap tile secara adaptif. Untuk memvisualisasi hasil, kita menggunakan Matplotlib. Seperti inilah kodenya. Dan ini adalah hasil outputnya. Codingan di atas ini adalah menunjukkan penggunaan Clayhi untuk meningkatkan detail pada gambar dengan distribusi pencahayaan yang tidak merata, seperti gambar yang gelap atau terlalu terang. Teknik ini sangat berguna dalam pengolahan citra medis, pengenalan wajah, dan gambar dengan kontras rendah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.